dipersembahkan oleh Pemirsa, 100 hari sudah Kabinet Merah Putih bekerja. Meski tidak menjadi indikator resmi, waktu 100 hari seringkali jadi barometer. Apakah sebuah pemerintahan baru menunjukkan tanda-tanda permulaan yang baik dalam merealisasikan janji-janjinya? Atau baru sekedar omong-omong saja? Nah, pemirsa, angka 100 dalam rapat kabinet di Istana 22 Januari lalu juga dibahas soal 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja setiap pembantunya. Presiden menilai 112 anggota Kabinet Merah Putih berhasil melewati 3 bulan pertama dengan kompak dan semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Presiden mengingatkan para menterinya untuk terus fokus bekerja untuk rakyat dan satu lagi yang penting, potong anggaran semua kementerian demi efisiensi. Nah, tapi di sisi lain kita lihat juga ada semacam rapor, ada yang memberikan penilaian kepada kinerja para menteri Kabinet Prabowo Gibran. Apa iya sih sebetulnya semua anggota kabinet sudah bekerja baik? Adakah buku rapor untuk masing-masing menteri sebagai bahan evaluasi? Siapa sebetulnya menteri yang dapat rapor hijau dan siapa yang diganjar rapor merah? Kita akan lihat bagaimana ada sejumlah survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Gibran. Angkanya di kisaran 80%. Namun ada lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS yang terang benderang merilis daftar menteri yang berkinerja buruk, tidak terlihat bekerja, bahkan katanya layak di reshuffle. Pemirsa, apa iya sih seburuk itu kinerjanya sampai dimasukkan ke dalam list yang bisa kita sebut sebagai rapor merah? Kontroversi mendatangi langsung ada 2 menteri yang namanya masuk di urutan teratas menteri dengan rapor merah di Kabinet Prabowo Gibran. Apa respons mereka? Inilah kontroversi selengkapnya. Janji menteri. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kontroversi, masih bersama dengan saya Zilvia Iskandar. Kontroversi hari ini spesial karena kami menyoroti kinerja 100 hari Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja penilaian dari Kabinet Merah Putih banyak ditentukan oleh kinerja para pembantu alias para menteri dari Presiden Prabowo Subianto. Ada yang menuai prestasi, tapi ada pula yang menuai kontroversi. Dan dalam kesempatan ini kami menghadirkan salah seorang menteri dari Kabinet Merah Putih, Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Kami undang bersama Bang Menteri, Bang Raja Juli. Silakan Bang Raja Juli, apa kabar? Bang, terima kasih ya sudah hadir di Metro TV. Terima kasih. Bang Raja, 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran dari Kementerian Kehutanan. Apa yang bisa dibanggakan dalam 100 hari kinerja Kementerian Kehutanan? Kalau bisa saya simpulkan, dan itu yang saya internalisasikan ke teman-teman di Kementerian Kehutanan, kita harus mengubah paradigma kita melihat hutan. Ya. Jadi hutan tidak hanya tegakan yang indah yang bisa dilihat dari jauh, ya, betapa hijaunya, betapa rimbunnya hutan. Ya. Tapi kemudian faktanya selama ini rakyat miskin atau titik-titik kemiskinan itu justru berada di dalam hutan atau di sekitar hutan. Nah, ini yang harus diubah. Jadi bagaimana kemudian hutan menjadi sumber kesejahteraan, ya. Livelihood masyarakat yang ada di hutan harus dijamin. Ya. Hanya dengan itulah kemudian hutan kita bisa dapat terjaga dan sekaligus hutan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Untuk bisa menuju goal itu, apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, kita akan bahas lebih jauh ya, Bang Menteri ya. Tapi kita boleh sambil jalan supaya bisa lebih rileks lagi memikirkan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Ada beberapa isu yang mencuat, Bang Menteri, soal bagaimana kinerja Kementerian Kehutanan, terutama beberapa rencana soal misalnya mengubah hutan kita 20 juta lebih. Ini salah. Saya belum selesai nih. Ya. Tapi tidak apa-apa, silakan dikoreksi Bang Menteri, karena itulah pentingnya Bang Menteri di sini untuk mengoreksi. Apa yang tertangkap di media adalah ada rencana untuk mengubah 20 juta hektar lebih hutan kita dialihkan menjadi hutan yang bisa ditanami untuk kebutuhan pangan dan energi. Ketika itu saya habis ratas dengan Pak Presiden di Istana.
bersama dengan Kepala Bappenas, kami membuat sebuah nomenklatur yang disebut sebagai hutan cadangan pangan, energi dan air. Konsepnya bukan mengubah kawasan menjadi APL, tapi justru memaksimalkan fungsi hutan. Jadi tidak ditebang hutannya, tidak terjadi deforestasi, tapi hutan-hutan yang memang kita identifikasi sebagai hutan kritis, ya, baik itu karena illegal logging yang terjadi pada masa lalu atau kebakaran hutan, ya, kita identifikasi itu ada sekitar 20,6 juta. Nah, di tanah-tanah semacam itulah, di hutan semacam itulah kemudian kita lakukan rehabilitasi hutan, ya, dengan menanam tegakan kembali. Tapi saat bersamaan kita bisa menerapkan apa yang disebut sebagai sistem agroforestry. Agroforestry. Sebuah tradisi yang sebenarnya sudah ada dulu tumpang sari. Ya. Ya. Berarti tidak ada yang diubah, tidak ada deforestasi. Tidak ada deforestasi, ya. Dan pernyataan saya sebenarnya clear ya ketika keluar di situ. Saya katakan ini bukan alih fungsi lahan, bukan deforestasi. Dalam setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah itu pasti selalu ada yang mengkritik ya, Bang Menteri, dan itu wajar. Memang kita butuh kritikan untuk bisa lebih baik lagi. Misalnya, entah ini penilaian atau Bang Menteri mengatakannya salah, saya koreksi bahwa itu bukan mengubah hutan menjadi kemudian ditebang untuk ditanami pangan, tapi untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah ada sekarang. Tapi kalau menurut Walhi misalnya salah satunya, ini bisa berbahaya, bahkan dijuluki Kementerian Kehutanan, diubah namanya, nomenklatur jadi Kementerian Deforestasi. Nah, apa yang bisa Bang Menteri sampaikan ketika sudah ada kritik seperti itu? Ya, saya kira biasa ya, saya biasa dikritik. Selama ini saya hidup di politik, baik orang yang memang memiliki niat tulus mengkritik atau bahwa ini adalah orang yang ingin melakukan demoralisasi ya terhadap proses politik, suatu hal yang biasa. Saya sama sekali tidak terganggu ya. Bagi saya bekerja dengan ikhlas sebagai pembantu Pak Presiden. Siang malam saya bekerja, turun ke daerah juga untuk mengecek di lapangan, untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab saya. At the end ya terserah kepada beliau, ya kepada masyarakat untuk menilai ya. Tapi Bang Menteri, kalau melihat yang seperti ini, kritikan-kritikan seperti ini, kalau menurut Bang Menteri apakah tidak bisa dipungkiri selalu saja mungkin ada sepersekian persen motif politik, motif untuk menjatuhkan? Apalagi dalam 100 hari kerja ketika sedang betul-betul dipantang ini kinerja. Saya sekali lagi menyerahkan kepada Pak Presiden sebagai atasan saya. Ya. Saya hanya bekerja secara ikhlas, insya Allah ya, kerja tuntas ya. Dan ya biar rakyat nanti akan menilai apakah program kementerian kami ini betul-betul dapat membantu mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo. Ya. Sekarang ada sebuah lembaga bahkan yang ketika dalam 100 hari kerja ini, Pak Menteri, yang menilai bahwa mereka membuat daftar rapor merah, rapor hijau, menteri mana yang berkinerja baik, mana yang buruk, mana yang harus di-reshuffle, mana yang harus dipertahankan. Dan ada nama Bang Raja Juli di situ sebagai menteri urutan pertama, menteri yang harus di-reshuffle, menteri yang sepertinya tidak bekerja. Itu ada dua kategori yang berbeda. Bang Menteri menanggapinya seperti apa? Kita sambil jalan lagi, Bang Menteri. Oke. Jadi bagaimana Bang Menteri menyikapi rapor merah yang dikeluarkan oleh lembaga serius, Bang? Saya terus terang baru baca belakangan, tapi banyak juga report dari beberapa lembaga ya yang menunjukkan ya ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Tapi bagi saya itu sebagai evaluasi untuk memaksimalkan kerja saya. Insya Allah sekali lagi saya bekerja almost 24 hours ya. 7 days a week gitu ya untuk memang menjalankan amanah ini dengan baik. Makanya kalau pada saat di kategori yang katanya menteri yang tidak seperti bekerja, padahal kata Bang Menteri sudah bekerja. So monggo 7 dilihat. kali 24 jam. Silakan. Saya selalu juga update apa yang saya kerjakan. Ya, ini bagian dari amanah dari internal partai saya juga untuk transparan. Kalau melihat rapor-rapor seperti ini jadi pusing nggak? Jadi beban tidak? Sama sekali enggak. Enggak ya? Sama sekali enggak. Bahkan saya hampir tidak membaca itu ya sampai kemudian ada teman yang memperlihatkan bagi saya. Iya. Ada satu lagi yang ingin kami tanyakan, Bang Menteri, ini terkait dengan isu yang lagi hangat menjadi perbincangan karena terkait dengan proyek strategis nasional PSN. Tolong disampaikan kepada kami secara jelas. Ketika ada usulan soal 1.600 lebih hektar hutan lindung ya, yang katanya ada di kawasan PSN PIK 2, yang katanya itu mau diubah juga. Benar tidak nih istilahnya mau diubah juga karena itu termasuk bagian dari PSN dan akan menjadi tropical coastland yang merupakan rencana dari PIK 2.
Pertama ada pengajuan dari PJ Gubernur Banten. Dan betul pada tanggal 25 Juli sebelum saya masuk, surat itu sudah ada di meja Bu Menteri. Ada pengajuan pengubahan fungsi Hutan lindung. fungsi hutan ya, seluas 1.603 hektar tersebut. Apa yang kami lakukan? Ya kami akan mendengar aspirasi masyarakat. DPR kemarin sudah merekomendasikan agar tidak ada perubahan fungsi. Dan yang paling penting adalah kami akan lakukan itu secara prosedural ya. Misalkan akan membentuk tim dulu. Ya. Saya ingin kaitkan dengan yang terjadi juga baru-baru ini, kita heboh, satu negara heboh membicarakan soal pagar laut yang akhirnya menyangkut kemana-mana, ya kan, termasuk ditanyakan juga ke Bang Menteri. Dulu Bang Menteri masih menjadi Wakil Menteri ATR PPN, ya. Ketika itu di zamannya Bang Menteri sebetulnya bagaimana prosesnya? Ketika saya melihat pertama berita itu, saya langsung bilang, waduh, saya jadi wamen dulu, pernah mencoba memperbaiki institusi ini, ternyata masih ada kelompok-kelompok jahiliyahnya nih yang masih berbuat satu hal yang nggak baik. Tapi menurut saya begini, ini lagi-lagi soal politis ya. Ini seolah di framing dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi misalkan ya. Saya ingin mengatakan gini, Pak, Pak Presiden Jokowi itu justru adalah orang yang sangat visioner, ya, bahkan revolusioner dalam konteks manajemen pertahanan di Indonesia. Mekanisme yang kita buat ketika itu adalah melakukan desentralisasi, otorisasi sertifikasi tanah. Karena kalau sentralisasi dengan Indonesia yang luas, semuanya di meja menteri, pasti tidak akan pernah terjadi proses pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Jadi akhirnya daerah punya otoritas Iya, masing-masing. mereka punya otoritas masing-masing, dan oleh karena itulah sekarang kita bisa mempunyai luar biasa ya, gitu loh. Tanah kita sudah tersertifikat sekitar 118 atau 19. Jadi kalau masih ada kecolongan seperti ini, tiba-tiba ada hak guna bangunan di atas laut, itu tindak aja. karena siapa Dan saya kira udah benar ya pada oleh Pak Nusron, saya dukung. Tapi Bang Raja mengatakan hakul yakin ini tidak ada menteri, wakil menteri Nggak itu mungkin. nggak tahu. Nggak mungkin. Nggak tahu soal Bayangkan pengeluaran sertifikat itu. 7 juta sertifikat diproduksi 1 tahun. Artinya ketika saya jadi wamen 2 tahun aja ada 14 juta sertifikat. Apakah ada di saya tahu? Justru kita memberikan mempunyai buat aturan ya sedemikian rupa untuk memberikan delegasi ya, sekaligus check and recheck di level kabupaten kota gitu supaya tidak terjadi hal semacam ini. Kalau itu terjadi mengecewakan. Terakhir nih, Bang Raja, Bang Menteri, kembali lagi ke konteks bagaimana sekarang Bang Raja tetap terpilih lagi sebagai pembantu presiden di Kabinet Merah Putih. Setelah 100 hari untuk membuktikan kalau betul-betul dari Kementerian Kehutanan ini bisa berkontribusi terhadap cita-citanya Pak Prabowo, fokusnya akan kemana, Bang? Tetap ya, pertama saya akan selesaikan reformasi di internal. Dirjen-dirjen yang ada selama ini, saya mengidentifikasi mereka ini menjadi raja-raja kecil. Ya. Jadi kalau kita punya program one map policy ya, pada level antar kementerian, bahkan di internal kami pun petanya masing-masing kedirjenan tidak terkonek. Jadi saya akan kejar ya agar semua tidak bekerja di satu platform yang sama, proses bisnis yang sama, sehingga ketika ada perubahan fungsi di satu kedirjenan, dirjen yang lain akan tahu karena memang diupdate di sana secara otomatis. Kemudian proses tadi reforestasi, ya, saya akan mengejar target 12,6 juta lahan kritis kita akan ditanam, tapi saat bersamaan saya juga akan memaksimalkan fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat seperti yang diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, fungsi hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik kalau begitu, terima kasih Menteri Kehutanan, banyak. Bang Raja Juli Antoni sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sukses terus, Bang. Terima kasih. Tapi pernah ditanya nggak Mas Muni, sekarang Mas Muni tuh anak buahnya Pak Jokowi apa anak buahnya Pak Prabowo? Ya, gitu? pasti anak buahnya Pak Prabowo dong. Anak buahnya Pak Prabowo, Karena jelas kita kan ya. menteri dan pembantunya Pak Prabowo. Aha. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.